Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM T20181198 dari kelas A4 Prodi PAI YIN Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Mudrikah MPD. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menerangkan sembari menunjukkan contoh dari RPP yang telah saya susun sebelumnya. Langkah pertama yang harus kita tuliskan di sini yakni pada bagian judul RPP. Seperti yang tertera pada layar, di sini saya menuliskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan identitas RPP tersebut. Berikut identitas RPP yang telah saya susun. Satuan Pendidikan SMPN 1 Banyuwangi. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 8 semester ganjil. Materi pokok perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Alokasi waktu 3x3 jam pelajaran. Tahun ajaran 2020-2021. Adapun terkait cara mengisi identitas tersebut, maka untuk satuan pendidikan diisikan dengan nama sekolah di mana kita mengajar. Mata pelajaran diisikan dengan nama mata pelajaran yang kita ajarkan. Kelas atau semester diisikan dengan jenjang kelas dan semester siswa yang akan kita ajar. Untuk materi pokok diisikan dengan salah satu materi pokok yang akan kita buat RPP-nya dari kelas yang telah kita tulis sebelumnya. Kita dapat memilihnya dari program tahunan atau program semester yang telah kita buat, atau bisa juga dari silabus atau dari buku guru. Untuk alokasi waktu diisikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah kita buat pada program tahunan atau program semester. Adapun tahun ajaran diisikan sesuai tahun ajaran kita akan mengajarkan materi ini. Langkah selanjutnya yakni menuliskan kompetensi inti atau KI. KI adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI 1 berarti kompetensi sikap spiritual, KI 2 berarti kompetensi sikap sosial, KI 3 berarti kompetensi pengetahuan, dan KI 4 berarti kompetensi keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Berikut kompetensi inti dari RPP yang telah saya susun. KI 1-nya yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita dapat mengisikan bagian ini dengan melihat kompetensi inti dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pada kurikulum 2013, silabus, atau juga bisa dengan melihat dalam buku guru. Langkah selanjutnya yaitu dengan menuliskan kompetensi dasar atau KD.
Kompetensi dasar adalah sejumlah kompetensi yang memberikan gambaran bahwa siswa telah mencapai standar kompetensi. Berikut kompetensi dasar pada RPP yang telah saya susun. Kompetensi dasar 1.7 menghayati ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.7 menentukan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.7 memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.7 menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam kolom kompetensi dasar tersebut bisa kita lihat bahwa 1.7 berarti menunjukkan KI ke-1 dan KD ke-7. 2.7 berarti KI ke-2 dan KD ke-7. 3.7 berarti KI ke-3 dan KD ke-7. Dan 4.7 berarti KI ke-4, KD ke-7. Kita bisa mengisi poin kompetensi dasar sesuai dengan materi pokok yang kita buat RPP, mulai dari KD1 sampai dengan KD4. Kita dapat mengisikan bagian ini dengan melihat kompetensi dasar dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pada kurikulum 2013, atau kita juga dapat melihatnya pada silabus, atau kita juga bisa melihatnya dalam buku guru. Langkah selanjutnya yaitu dengan menuliskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi berupa yang pertama yakni perilaku yang tercermin dalam kata kerja yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4. Dan yang kedua yakni perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2. Berikut indikator pencapaian kompetensi pada RPP yang telah saya susun. 1.7.1 membenarkan bahwa ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 1.7.2 menyatakan bahwa ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.7.1 menunjukkan contoh berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 2.7.2 bertindak sebagaimana berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.1 menjelaskan hakikat berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.7.2 menguraikan cara menumbuhkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.7.3 menjelaskan manfaat perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 3.7.4 memberi contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.5 menjelaskan arti Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. 3.7.6 menjelaskan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. 3.7.7 menghubungkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. 4.7.1 mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua. 4.7.2 mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada guru.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa indikator pencapaian kompetensi dengan nomor 1.7.1 berarti menunjukkan KI ke-1, KD ke-7, dan indikator pencapaian kompetensi ke-1. Untuk indikator pencapaian kompetensi dengan nomor 1.7.2 berarti menunjukkan KI ke-1, KD ke-7, dan indikator kedua. Begitupun seterusnya. Pola atau rumus menuliskan indikator adalah kata kerja operasional atau KKO seperti menjelaskan, membedakan, menganalisis, dan sebagainya ditambah dengan kata benda yang merupakan pengetahuan atau isi atau materi pembelajaran. Setiap KD memiliki minimal 2 indikator pencapaian kompetensi. Kita bisa memilih KKO atau kata kerja operasional edisi revisi dari teori Bloom yang mempunyai 6 tingkatan pada setiap ranah. KD turunan dari KI1 dan KI2 merujuk pada kata kerja operasional ranah afektif. KD turunan dari KI3 merujuk pada KKO ranah kognitif, sedangkan KD turunan dari KI4 merujuk pada KKO ranah psikomotorik. Kata kerja operasional pada indikator bisa dibuat di bawah KKO-KD dan terakhir mengikuti KKO-KD minimal. Misal pada KD 3.7 memiliki kata kerja memahami, maka KKO minimal yang harus dicapai dalam IPK yakni pada tingkat C2. KKO indikator juga bisa dibuat melebihi KKO-KD dengan mempertimbangkan berbagai mekanisme pengembangan indikator. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Berikut tujuan pembelajaran pada RPP yang telah saya susun sebelumnya. Pada pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat 3.7.1 menjelaskan hakikat berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3.7.2 menguraikan cara menumbuhkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3.7.3 menjelaskan manfaat perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3.7.4 memberi contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan teknik STAD atau Student Teams Achievement Division, siswa dapat 3.7.5 menjelaskan arti Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait dengan benar. 3.7.6 menjelaskan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait dengan benar. 3.7.7 menghubungkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait dengan tepat. Melalui metode sosiodrama, siswa dapat 4.7.1 mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan tepat. 4.7.2 mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dengan tepat. Dan pada pertemuan ketiga, melalui tes tulis, siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan tepat. Tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam bagian ini juga disertakan pemilihan metode dan teknik pembelajaran yang nantinya akan menjadi kegiatan peserta didik di kelas. Tujuan pembelajaran mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya, sehingga kita bisa menuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran dirumuskan untuk tiap-tiap pertemuan. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah kita tulis dalam identitas RPP di atas. Cara mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran yakni dengan menggunakan rumus ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience berarti siswa, behavior berarti aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. Bisa diambil dari indikator yang telah kita buat sebelumnya. Adapun condition berarti kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Dan degree berarti derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition. Contoh, melalui metode kooperatif teknik jigsaw. Kalimat ini atau penggalan kalimat ini termasuk pada bagian condition. Siswa masuk pada bagian audience dan kalimat menjelaskan hakikat berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, termasuk bagian behavior, dan penggalan kalimat dengan benar masuk pada bagian degree. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan indikator. Berikut materi pembelajaran pada RPP yang telah saya susun. Yang pertama, hakikat berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedua, cara menumbuhkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Manfaat perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 5. Arti Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. 6. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. Dan yang ketujuh, hubungan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan hadis terkait. Kita bisa mengisi bagian ini dengan mencantumkan peta konsep, ringkasan singkat, atau subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran nantinya. Butir-butir materi yang dimaksud harus relevan dengan indikator pencapaian kompetensi yang dapat berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif sesuai tuntutan kompetensi dasar. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang pembelajaran lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan metode pembelajaran yang di dalamnya berisi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Adapun metode pembelajaran
berarti cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik pembelajaran yaitu cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Berikut pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran pada RPP yang telah saya susun. Pendekatan yakni saintifik. Saya memilih pendekatan saintifik karena pendekatan berpusat pada peserta didik, sehingga akan menciptakan pembelajaran aktif yang efektif dan efisien serta memfasilitasi peserta didik mencapai indikator-indikator KD beserta kecakapan pada abad 21 saat ini. Adapun untuk metode, saya memilih metode kooperatif dan sosiodrama. Saya memilih metode kooperatif karena metode tersebut dapat memberikan dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama berlangsungnya proses belajar, sehingga siswa mampu melakukan tugas untuk menjelaskan dengan baik ide-ide yang sulit kepada teman sebayanya, sehingga siswa bisa saling membantu memahami konsep-konsep yang sulit dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, dan memiliki kemampuan saling membantu. Dan saya juga memilih metode sosiodrama karena metode tersebut dapat membantu siswa mempertahankan materi pelajaran di sekolah dalam hal memori mereka. Siswa tidak hanya diajak membaca, tetapi juga melakukan kegiatan belajar yang lain seperti dengan bermain peran. Kegiatan drama membuat peserta didik berusaha memasuki karakter dari tokoh yang ada di dalam naskah. Selain itu, siswa akan bertanggung jawab atas segala tindakan dan mencari solusi untuk masalah yang sedang terjadi, sehingga membuat kegiatan pembelajaran lebih berkesan. Pembelajaran yang berkesan akan membuat materi tertanam lama dalam pikiran. Selain itu, metode ini juga dapat membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik pun menjadi lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran, sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa tersebut nantinya. Adapun untuk teknik, saya memakai teknik Jigsaw dan STAD atau Student Teams Achievement Division. Saya memilih teknik Jigsaw karena dengan teknik ini, maka siswa dapat meningkatkan rasa tanggung jawabnya secara mandiri, juga menuntut saling ketergantungan yang positif, atau saling membantu dengan teman sekelompok. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Dengan demikian, maka siswa akan saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi dan tugas yang diberikan. Selain itu, siswa bekerja dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Adapun alasan saya memilih teknik STAD, yakni dikarenakan teknik tersebut dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat dan kemampuan bekerja sama, saling menghargai, dan peduli antar siswa. Selain itu, teknik ini dapat memotivasi siswa supaya saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Tiap siswa harus tahu materi dan memiliki tanggung jawab individual seperti memotivasi siswa untuk memberikan penjelasan dengan baik satu sama lain. Karena satu-satunya cara bagi kelompok untuk berhasil adalah dengan membuat semua anggota kelompok menguasai informasi dan kemampuan yang diajarkan. Langkah selanjutnya yakni menuliskan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat perantara untuk membantu memahami materi pembelajaran. Berikut media pembelajaran pada RPP yang telah saya susun sebelumnya. Yang pertama yakni buku ajar tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru.
Yang kedua, slide PowerPoint tentang perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, yakni video singkat tentang perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Saya memilih beberapa media tersebut karena saya rasa media tersebut telah sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, karakteristik siswa, gaya belajar siswa, serta sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Kesesuaian media terhadap berbagai aspek tersebut yang akan memudahkan dalam mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Langkah berikutnya yakni menuliskan sumber belajar. Berikut sumber belajar dari RPP yang telah saya susun sebelumnya. Yang pertama, Kitab Al-Quranul Karim dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia. Yang kedua, Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP atau MTS Revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yakni lingkungan sekolah. Pemilihan sumber belajar tersebut mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, narasumber, alat, dan bahan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan bahkan juga menyertakan halaman yang diacu. Berbagai sumber belajar tersebut diharapkan mampu mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tahapan selanjutnya yaitu menuliskan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dicapai secara efisien untuk mencapai kompetensi dasar. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di sini saya telah membuat langkah-langkah pembelajaran ke dalam dua situasi yang berbeda, yakni pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Seperti yang tertera pada tabel yang ditampilkan pada layar, maka hal yang harus kita tuliskan pertama kali pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini meliputi kegiatan orientasi yang digunakan untuk memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan, kegiatan apersepsi yang digunakan untuk memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan, kegiatan motivasi seperti dengan memberikan gambaran manfaat mempelajari materi terkait, dan kegiatan pemberian acuan yang biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Berikut kegiatan pendahuluan pada RPP yang telah saya susun. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi, guru. Yang pertama, kegiatan orientasi. Melakukan pembukaan dengan mengucap salam, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan apersepsi, guru mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya dan mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Yang pada kegiatan pemberian acuan, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Bagian kelompok belajar,
dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan pendahuluan ini yaitu 12 menit. Setelah menuliskan kegiatan pendahuluan, maka hal yang harus kita tuliskan selanjutnya yakni kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut sehingga kita dapat merubah susunannya seperti dengan menanya terlebih dahulu atau mengasosiasi terlebih dahulu dan semacamnya. Kita juga dapat mengurangi, misalnya hanya dengan menggunakan 3M atau 4M saja. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain menggunakan langkah kegiatan inti berupa pendekatan saintifik 5M tersebut, kita juga dapat menggunakan istilah seperti ayo mencoba, ayo berdiskusi, ayo mengamati, dan sejenisnya sebagaimana yang telah dituliskan pada buku guru. Namun, hal yang harus kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang telah dituliskan dalam buku guru tersebut bukanlah kegiatan paten yang harus diikuti guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Karena pada dasarnya, guru berhak untuk berkreasi serta berinovasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikut kegiatan inti pada RPP yang telah saya susun. Kegiatan inti. Pada kegiatan mengamati, siswa melihat video singkat tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru yang ditayangkan oleh guru melalui proyektor. Siswa membaca materi tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa mengamati presentasi slide PowerPoint tentang materi perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada kegiatan menanya, melalui motivasi guru, siswa mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum jelas dari hasil mengamati tayangan video, slide PowerPoint, dan materi tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh siswa lain. Pada kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, siswa mengelompok dengan beranggotakan 4 orang. Masing-masing anggota kelompok menerima teks pembelajaran yang berisi materi. Yang pertama, hakikat berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, cara menumbuhkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, manfaat perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap teks pembelajaran yang diberikan. Pada kegiatan mengasosiasikan atau mengolah informasi, masing-masing anggota kelompok yang menerima teks sama berkumpul untuk berdiskusi dalam kelompok pakar atau ahli. Masing-masing anggota kelompok yang telah memperdalam sub-sub materi yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga seluruh anggota dalam kelompok tersebut dapat menguasai semua sub-sub materi. Siswa secara berkelompok merangkai berbagai informasi menjadi suatu peta konsep tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Setiap kelompok membuat simpulan dengan berdasar pada informasi dan peta konsep yang telah dibuat. Dan pada kegiatan mengkomunikasikan, setiap siswa secara bergantian mempresentasikan peta konsep yang telah berhasil disusun. Setiap kelompok memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lainnya, menyampaikan simpulan kepada peserta lain. Alokasi waktu untuk kegiatan inti di sini yakni 90 menit. Setelah menuliskan kegiatan inti, maka yang harus kita tuliskan selanjutnya yakni kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini meliputi kegiatan umpan balik
tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Umpan balik yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan. Tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan informasi kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Jika diperlukan, maka dapat meminta siswa untuk membawa bahan dan alat yang digunakan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Berikut kegiatan penutup pada RPP yang telah saya susun. Kegiatan penutup, deskripsi, guru membuat simpulan tentang materi pertemuan ini, guru memberikan penguatan pada materi pelajaran pertemuan ini, guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran, guru memberikan pesan dan menyebutkan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa selanjutnya, dan guru bersama-sama siswa menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk alokasi waktu pada kegiatan penutup ini yakni 18 menit. Yang harus kita juga perhatikan bahwa pada poin langkah-langkah pembelajaran tersebut, kita juga menuliskan alokasi waktu sesuai dengan yang ada pada identitas RPP, kemudian dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran pada kolom yang telah disediakan. Dikarenakan alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran pada tingkat SMP atau MTS adalah 40 menit per 1 jam pelajarannya, maka dalam satu kali pertemuan pada RPP ini yang tidak lain yakni 3JP, maka alokasi waktunya 120 menit yang kemudian dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk aturan 40 menit per 1 JP pada tingkat MTS atau SMP tersebut, hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun untuk pembelajaran jarak jauh atau daring, berikut langkah-langkah pembelajarannya berdasarkan RPP yang telah saya susun. Kegiatan pendahuluan, deskripsi. Pada kegiatan orientasi, melalui grup WhatsApp kelas, guru memberikan link meeting Zoom dan mengarahkan siswa agar memasuki aplikasi tersebut untuk memulai kegiatan pembelajaran. Melalui aplikasi Zoom, guru melakukan pembukaan dengan mengucap salam, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru memeriksa kehadiran dengan menginstruksikan kepada siswa untuk menuliskan nomor absen dan nama lengkap pada kolom chat pada aplikasi Zoom sebagai sikap disiplin. Pada kegiatan apersepsi, guru mengajukan pertanyaan berupa pengalaman siswa untuk mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. Pada kegiatan motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan pada kegiatan pemberian acuan, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang akan berlangsung. Dan alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan ini yakni 12 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan mengamati, siswa melihat video singkat tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru yang ditayangkan oleh guru melalui aplikasi Zoom. Siswa mengamati presentasi slide PowerPoint via Zoom tentang materi perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada kegiatan menanya, melalui motivasi dari guru, siswa mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum jelas dari hasil mengamati tayangan video singkat dan slide PowerPoint terkait materi perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh siswa lain. Dan pada kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi,
Secara individu, guru menginstruksikan kepada siswa untuk mencari atau berpikir tentang manfaat dan contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan pada kegiatan mengkomunikasikan, siswa ditunjuk secara acak untuk mengemukakan jawaban atau pendapatnya terkait manfaat dan contoh nyata perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa lainnya menguatkan jawaban atau menyanggah jawaban temannya dan menyampaikan simpulan kepada peserta lain. Adapun kegiatan penutup pada pembelajaran jarak jauh atau dari ini, diantaranya guru membuat simpulan tentang materi pada pertemuan ini. Guru memberikan penguatan pada materi pelajaran pertemuan ini. Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru memberikan pesan dan menyebutkan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa selanjutnya, dan guru bersama-sama siswa menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk kegiatan inti tadi, beralokasikan waktu 90 menit, dan untuk kegiatan penutup tadi beralokasikan waktu 18 menit. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan penilaian pembelajaran. Aspek yang dinilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut penilaian pembelajaran pada RPP yang telah saya susun. Penilaian sikap. Tekniknya meliputi yang pertama penilaian diri. Yang telah tertampil pada layar merupakan bentuk instrumen penilaian diri pada RPP yang telah saya susun. Petunjuk, berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Terdapat beberapa pertanyaan pada kolom tersebut. Yang pertama, saya selalu berbuat baik kepada orang tua. 2. Saya selalu menghormati dan mematuhi nasihat guru. 3. Saya selalu mencium tangan ketika berjumpa dengan guru. 4. Saya selalu tidak mengucapkan kepada orang tua. Dan yang kelima, saya selalu membantu orang tua setelah pulang sekolah. Di sana tertera hanya ada dua pilihan, yakni ya dan tidak. Siswa hanya perlu mencentang salah satu dari keduanya. Keterangan, jika siswa menjawab ya atau mencentang ya, berarti skor 1, dan jika mencentang tidak, maka skor 0. Hasil penilaian diri tersebut perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan fasilitasi terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Dan alasan saya memilih penilaian diri ini sebagai salah satu teknik penilaian sikap dikarenakan yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Peserta didik juga akan menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selain itu, penilaian diri juga dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan suatu penilaian. Selain penilaian diri, saya juga memilih penilaian antar teman untuk penilaian sikap. Berikut merupakan bentuk instrumen penilaian antar teman pada RPP yang telah saya susun. Petunjuk, berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Dalam tabel berikut terdapat pernyataan. Di antaranya yang pertama yakni teman saya selalu berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, teman saya selalu menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, teman saya selalu mencium tangan ketika berjumpa dengan guru. Yang keempat, teman saya selalu tidak mengucapkan kepada orang tua. Dan yang kelima, teman saya selalu membantu orang tua setelah pulang sekolah. Sebagaimana pada penilaian diri sebelumnya, pada penilaian antar teman ini, siswa juga diharuskan mencentang salah satu di antara kolom ya dan tidak. Untuk keterangan,
Jawaban iya memiliki skor 1 dan jawaban tidak memiliki skor 0. Hasil penilaian antar teman juga perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan memberikan bantuan fasilitasi terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Adapun alasan saya memilih penilaian antar teman ini dikarenakan penilaian antar teman ini memegang peranan penting dalam pembentukan karakter siswa. Penilaian dari teman sebaya akan memberikan motivasi kepada setiap siswa untuk berubah jika penilaian temannya berkonotasi negatif atau tetap bertahan pada kriteria yang positif. Penilaian ini sangat efektif mengingat setiap orang menginginkan jati diri yang baik di lingkungannya. Adapun teknik penilaian yang juga saya gunakan pada penilaian sikap di sini yakni observasi. Pada teknik penilaian observasi seperti yang tertera pada layar, di sini saya memberikan tabel yang kolomnya berisi tentang nomor, waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan keterangan spiritual atau sosial. Keterangan, butir sikap yang diamati terkait dengan indikator sikap berikut. Yang pertama, membenarkan bahwa ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menyatakan bahwa ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang ketiga, menunjukkan contoh berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, yakni bertindak sebagaimana berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Alasan saya memilih teknik observasi ini yaitu dikarenakan data yang diperoleh relatif objektif, karena diperoleh melalui pengamatan langsung dari guru. Selain itu, hubungan guru dan peserta didik juga lebih dekat, karena dalam pengamatan, tentu guru harus berinteraksi dengan peserta didik. Guru juga memiliki keleluasaan dalam menentukan aspek-aspek apa saja yang mau diminta dalam pembelajaran, sehingga guru dapat mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kompetensi, sikap spiritual, dan sikap sosial secara komprehensif. Yang selanjutnya yakni penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan di sini saya menggunakan tes tulis. Berikut merupakan soal yang telah saya sediakan untuk siswa yang tertera pada RPP yang telah saya susun. Soalnya meliputi yang pertama, jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Kedua, bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua ketika masih hidup? Yang ketiga, jelaskan sikap terbaikmu saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran di kelas. Yang keempat, bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Dan yang kelima, jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi guru. Masing-masing soal mempunyai poin 20, sehingga jika siswa menjawab kesemuanya dengan benar, maka siswa tersebut memperoleh skor maksimum yakni skor 100. Alasan saya memilih penilaian menggunakan tes tulis ini yaitu dikarenakan tes tulis dapat menampakkan kemampuan dan kecakapan siswa dalam mengintegrasikan berbagai buah pikiran atau ide dan berbagai sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu, disertai dengan pemecahan masalahnya, serta mendorong siswa belajar lebih keras menyatakan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Setelah menuliskan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, maka yang harus kita tuliskan selanjutnya yakni penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan teknik penilaian praktik atau unjuk kerja. Sebagaimana yang tertera dalam layar, di sini terdapat tabel yang berisikan kolom nomor, nama siswa, nilai 1 yang berisikan nilai A, B, C, D, nilai 2 yang berisikan nilai A, B, C, D, jumlah dan predikat. Dengan keterangan, 1. Mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, mempertunjukkan sosiodrama cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada guru dengan kriteria nilai A sama dengan 80 sampai 100 yang berarti baik sekali, B sama dengan 70 sampai 79 yang berarti baik,
C sama dengan 60 sampai 69 yang berarti cukup, dan D sama dengan kurang dari 60 yang berarti kurang. Saya memilih menggunakan teknik praktik atau unjuk kerja ini dikarenakan teknik ini dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan atau skill, serta dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktik, sehingga informasi menjadi lengkap. Selain itu, teknik ini juga mempermudah peserta didik untuk memahami sebuah konsep dari yang abstrak ke yang konkret. Adapun langkah terakhir yang perlu dicantumkan atau dituliskan di sini yakni tempat dan tanggal pembuatan RPP beserta tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran, yakni guru PAI dan budi pekerti. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penyusunan RPP Kurikulum 2013 dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.